Salam sejahtera umat sedharma semuanya. Terima kasih atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, welas kasih dari Buddha Maitreya, kebesaran dari Dwi Maha Guru Agung Secun dan Semu, lindungan dari ketiga yang Arya sesepuh di Nirwana, bimbingan dan dukungan dari para sesepuh dan pandita. Pada kesempatan kali ini, Hosya mendapat kesempatan baik mengikat jodoh yang baik bersama dengan umat sedharma semuanya. Umat sedama yang berbahagia, pada kesempatan kali ini Hoshi akan berbagi mengenai sebuah topik tujuan yang baik harus diwujudkan. Tentunya kita semua dalam kehidupan ini kita memiliki tujuan masing-masing. Dan apakah tujuan dari diri kita masing-masing semuanya merupakan tujuan baik atau tidak? Kita tidak bisa mengatakan orang lain punya tujuan tidak baik dan kita punya tujuan adalah yang terbaik. Dan kita nggak boleh mengklaim tujuan kita adalah yang terbaik. Tidak bisa demikian. Bagaimana bisa dikatakan dengan tujuan yang baik? Bila kita sudah menentukan dan kita sudah mulai menetapkan itu adalah tujuan kita, baik di mata orang lain itu tidak baik, tetapi di dalam mata kita merupakan tujuan yang baik. Selebihnya kita jalankan sampai dia bisa tercapai dan teraih. Itu akan menjadi tujuan yang sangat baik. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini, Hosya bersama berbagi dengan umat sedharma semuanya. Kita semua sebagai seorang pembina atau sebagai seorang pembina diri, apakah kita ada berdedikasi diri pada pembinaan ini atau tidak? Bila kita ada mendedikasikan diri dalam pembinaan diri ini, tentulah bersyukurlah dan bersukacitalah, karena faedahnya akan bisa kita dapatkan. Lalu sebaliknya, bila kita tidak mendedikasikan dalam pembinaan ini, tentu ini tidak baik atau kurang bagus kita sebutnya. Pertama, kita akan merasa bersalah kepada kedua orang tua kita. Sebelumnya, kepada kedua orang tua kita akan merasa bersalah kepada Ibunda Suci atau Tuhan Yang Maha Esa. Karena Ibunda Suci memberikan roh sejati kepada kita, barulah kita bisa hidup sampai saat ini. Lalu bila kita ada kedua orang tua kita memberikan tubuh raga ini, maka kita tidak akan ada kesempatan untuk bisa membina Tao. Jadi baik dari tubuh raga dan rohani bersatu padu, baru bisa menjadi manusia yang bisa membina Tao. Itu salah satu unsur yang harus terpenuhi. Maka dari itu, bila kita tidak mendedikasikan diri dalam pembinaan, maka kita akan merasa bersalah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga kepada kedua orang tua kita. Terlebih dan kita akan kepada diri kita sendiri. Kita menyanyiakan kesempatan yang ada. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, memberikan roh sejati kepada kita dan bersatu padu dengan kita punya tubuh raga, maka berusaha untuk kita lakukan yaitu adalah jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan yang baik itu. Janganlah kita buat digunakan untuk bermain-main saja. Apa yang terjadi bila kita gunakan hanya bermain-main saja? Maka di dalam dunia fana ini, sesuatu hal yang kita sebut sebagai tidak kekal atau tidak abadi, ini hanyalah sebuah kepalsuan saja. Namun di dalam kepalsuan ini kita juga bermain-main, maka kelak kita akan lupa pada diri kita sendiri. Lupa akan apa? Lupa akan jalan kembali lagi kepada sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Lupa kembali ke nirwana sana. Pada saat itu tidak bisa kembali ke nirwana, kita akan menyalahkan siapa? Kita akan menyalahkan diri kita sendiri kah? Atau menyalahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atau orang lain? Tuhan Yang Maha Kuasa, Ibunda Suci, memberikan kita roh sejati agar kita bisa dengan sangat baik menggunakannya dengan baik-baik, bukan digunakan untuk bermain-main. Ya, tentu ini beberapa hal yang perlu kita pahami. Kita banyak mendengarkan Dharma dan banyak belajar Dharma. Namun, banyak mendengarkan dan banyak belajar masih belum cukup. Kita perlu mempraktekkan juga. Maka, bila kita memiliki tujuan atau niat yang baik ini dan tujuan yang baik ini harus bisa kita praktekkan atau kita laksanakan. Tentu, dalam melaksanakan ini dimulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu.
Kita diberikan mulut, bukan berarti kita mempraktekkan, kita laksanakan, kita tidak menggunakan kita punya mulut lagi dan membuat diri kita menjadi sangat dingin sekali. Kita tidak berbicara kepada orang lain dan kita tidak mau mendengar orang lain. Salah. Sebaliknya, dalam mempraktekkan, kita gunakan mulut kita ini bisa membina, memberikan arahan kepada orang lain, dan bukan hanya kita membicarakan kepada orang lain, dan kita juga bisa belajar mendengar dari orang lain juga. Bukankah dengan demikian sangat baik antara kita sebagai orang yang membina, dan bahkan kita sebagai orang yang sedang membina, masing-masing mendapatkan nilai plusnya. Lalu bukan hanya sampai di sana saja, yang terlebih penting adalah kita punya hati. Hati kita ini memainkan peranan yang sangat penting untuk bisa memiliki tujuan yang baik. Hati ini selalu bisa memainkan perasaan kita. Bila kita memiliki hati yang bagaimana, itu akan menciptakan kita sebagai manusia yang bagaimana, mengikuti hati kita. Bila kita memiliki emosional atau tabiat-tabiat yang bagaimana, maka itu akan menghasilkan nasib ke depannya pada kehidupan kita. Dengan demikian, maka kita akan bisa memahami. Kita hidup sebagai manusia sampai saat ini, kita bertemu dengan berbagai macam hal, dengan berbagai macam perihal. Tentu itu ada sebabnya juga. Bukan tanpa ada sebab apapun tiba-tiba muncul begitu saja. Tidak. Semuanya ini ada bergantungan dari kita punya hati, dari kita punya tingkah laku. Dan itu akan memberikan akibatnya kepada diri kita. Ingat, hukum sebab dan akibat. Ada sebab dan ada akibatnya. Bukannya tidak ada sebab dia bisa menjadi orang yang sukses. Bukan tidak ada sebab dia menjadi orang yang terpandang. Bukannya tidak ada sebab dia menjadi seseorang yang hidup sangat menderita. Semuanya ada sebabnya. Maka baru akan ada akibatnya. Dimulailah dari sebab, bagaimana kita akan menghasilkannya, dan itu adalah akibatnya. Tentunya dalam semua hal itu, agar kita bisa mencapai kita punya tujuan dengan sangat baik, kita perlu hidup dalam menjadi tuan rumah atas diri kita sendiri. Mengapa dikatakan demikian? Satu, karena di dalam dunia ini, kita sebagai manusia banyak sekali hal-hal yang kita lihat. Dalam hal-hal yang kita lihat ini, itulah yang akan membuat hati dan iman kita menjadi goyang. Pada saat itulah kita nggak tahu lagi, dan kita sudah bukan menjadi tuan rumah atas diri kita sendiri lagi. Ingat, menjadi tuan rumah atas diri kita sendiri, kita bisa memegang penuh pada tubuh dan raga dan hati nurani jiwa kita. Hati nurani dan jiwa kita memberikan signal, tubuh kita yang akan melaksanakan. Pada saat itulah, berharap kita semuanya diberikan signal yang baik dan kita melaksanakan dengan sangat baik sekali. Maka dengan demikian, ini akan menjadi seorang pembina Tao yang baik. Dan ini merupakan yang diinginkan dari para Buddha, agar kita bisa memiliki kebiasaan yang baik, memiliki pikiran yang baik. Ya tentunya, memiliki pikiran yang baik, memiliki kebiasaan baik ini, ke depannya itu akan menjadi sebuah ilmu buat kita semua. Kalau tidak ada hal demikian, kita tidak laksanakan kebiasaan yang baik itu, pikiran yang baik itu, maka kita tidak akan pernah bisa mendapatkan ilmu. Ya, ilmu yang kita dapatkan ini bisa sangat bermanfaat buat kita semua. Ya, tentunya untungnya kita sebagai umat manusia yang bersosial, kita dalam pembina Tao, kita sangat bersyukur kita bukan hanya sendirian saja. Ada rekan-rekan sepembina yang lain, umat sedharma yang lain. Nah, itulah fungsinya umat sedharma yang lain, kita bisa saling mengingatkan. Kita punya kekurangan masing-masing di mana, dan kita bisa saling mengingatkan kita telah jalan yang baik atau tidak. Maka dengan demikian, kita baru bisa menjadi seseorang pembina yang bisa sukses mencapai tujuan kita. Maka kenapa kita perlu melakukan hal yang sosial seperti ini? Ingat, kita sebagai umat manusia meskipun mendapatkan sebutan makhluk ciptaan yang paling sempurna, tetapi dalam sempurnaan itu masih banyak ribuan kekurangan yang kita miliki, bahkan lebih, bukan hanya ribuan. Ya, salah satunya adalah kita gampang lupa. Makanya kita perlu sering diingatkan terus menerus. Sehubungan dengan mendedikasikan diri kita untuk melakukan pembinaan dengan sangat baik, tentu kita bisa belajar jejak langkah dari para Buddha.
Jejak langkah dari para Buddha ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Pada saat bertemu dengan permasalahan, kita tidak mempermasalahkan atau mempersulit hal-hal tersebut. Pada saat bertemu dengan gosip, kita tidak ikut campur membahasnya. Pada saat bertemu dengan kekacauan, kita tidak ikut menambah kekacauan tersebut. Ini beberapa hal yang dihindari dari para Buddha pembina pendahulu. Hari ini, sekitar kita, sekeliling kita, ada orang yang terhadap kita tidak baik. Lalu, kita jangan emosional, kita jangan emosi kepada mereka, tetapi kita kasihanilah mereka. Kenapa? Karena mereka kita sebut sebagai umat manusia yang masih belum mengerti, umat manusia yang masih belum paham kebenaran sejati. Makanya kita perlu bisa melepaskan emosional tersebut, kita lepaskanlah rasa kebencian kita. Jangan menyalahkan mereka semua. Ingat, pada saat kita emosional keluar, yang rugi adalah diri kita sendiri, bukan mereka. Maka dengan demikian, dalam pembinaan yang kita sebut sudah 10 tahun atau 20 tahun lebih, apakah ada kemajuan? Ya, kita sebut bukan kemajuan lagi, tetapi kemunduran buat kita semua. Oleh sebab itu, diperlukanlah adanya sebuah pemahaman pada diri kita bahwa kita membina, kita perlu menuju ke arah yang lebih baik. Tentunya periode waktu yang begitu panjang, kita belajar begitu banyak dharma dan kita memahami dharma begitu banyak. Namun juga diperlukanlah semangat dan kegiatan pada diri kita masing-masing. Dan terlebih adalah kesadaran dari kita masing-masing untuk bisa melakukan hal tersebut. Dengan adanya kesadaran dari diri kita masing-masing, yang itu akan membuat kita menjadi maju. Dan bahkan kita bisa lebih maju lagi setahap demi setahap ke depan. Dalam proses kemajuan ini juga perlu ditambahkan dengan mawas diri yang ada pada diri kita. Setiap hal yang kita lakukan harus kita hati-hati dengan laksanakan. Kenapa? Ingat asal mula kita. Ingat kita punya bagian. Ingat porsi yang harus kita jaga. Iman kita ini harus kita jaga dengan sangat baik. Jauhkanlah hati kita dari kekacauan. Fokuskanlah dengan apa yang ingin kita raih, dengan apa yang ingin kita capai. Karena dengan memfokuskan diri kita dapat menjauhkan kita dari pikiran yang tidak-tidak. Terlebih di dalam wadah ketuhanan, kita masing-masing pembina Tao memiliki tanggung jawabnya. Bukannya tanggung jawab dari wadah ketuhanan ini merupakan tanggung jawab dari seorang pandita saja, atau seorang penceramah, atau seorang tancu dan kader atau lainnya. Tetapi sebuah kesatuan wadah ketuhanan ini menjadi bagian tanggung jawab dari semua keseluruhan pembina Tao yang ada di dalamnya. Dan ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Oleh sebab itu, hal yang paling dasar sekali yang kita bisa laksanakan adalah masing-masing dari diri kita mengeluarkan satu tenaga untuk bisa menjaga, dan juga masing-masing dari diri kita memainkan peranannya dengan sangat baik. Hal yang sangat mudah sekali menjadi orang yang bermoral, menjadi orang yang taat. Oleh sebab itu, di dalam wadah ketuhanan, kita tidak perlu banyak bicara, tetapi dari kita punya tingkah laku, kita bisa menarik orang, memberikan orang kesan yang sangat baik, memberikan hawa positif yang baik kepada orang banyak. Hanya dengan cara kita berucapkan terima kasih dan tersenyum kepada mereka, mereka bisa merasakan pembinaan yang sangat baik dan hawa positif yang begitu besar. Itu akan tidak setimpal, ibaratnya dengan sama seperti kita tidak perlu bicara panjang lebar dengan mereka, namun dengan raut wajah yang tidak mereka sukai. Mereka tidak akan pernah bisa menerimanya, berbeda dengan hanya senyuman manis dari kita dan ucapan terima kasih dengan tulus. Itu akan bisa membuat mereka merasakan sebuah hawa positif yang ada pada diri kita. Ingat, setiap orang memang memiliki kelakuan dan tabiat-tabiat yang buruk, yang tidak baik. Tapi bagaimana kita berusaha menjaga mereka dan mengontrol mereka. Jangan sampai tabiat-tabiat buruk dan kelakuan yang tidak baik itu menutupi hati nurani kita. Jangan sampai pembawaan diri kita yang sangat baik tertutup oleh hal-hal yang tidak baik seperti tabiat buruk dan emosional yang tidak baik. Kita harus sering-sering setiap saat memunculkan hati dan niat yang baik.
Maka dengan demikian akan bisa memberikan hasil dan jodoh yang baik mendekati diri kita. Dengan demikian, yang rugi bukanlah orang lain. Bila kita tidak memancarkan hati yang baik, yang rugi adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Emosional bukan orang lain yang rugi, tetapi diri kita sendiri yang rugi. Ingat, secerca api amarah dapat membakar, satu gunung punya amal dan pahala. Oleh sebab itu, satu api ketidaktahuan, satu api ketidakpahaman ini, itu sangat berbahaya sekali buat sebagai seorang pembina Tau. Sebagai seorang pembina Tau berusaha mencari cara, mencari celah bagaimana kita bisa mengikis kita punya dosa, mengikis kita punya karma buruk. Sebagai seorang pembina, itulah yang harus mereka cari. Bukannya mereka menambah hal-hal tersebut. Dalam keseharian, tentu kita sering berkata, saya hanya memiliki kemampuan 60%. Lalu saya menuntut kepada para Buddha agar bisa diberikan sisanya agar mencapai 100%. Bukan demikian. Dari kita punya pengalaman, dari kita punya ujian yang kita lalui, dan ditambah lagi dengan ketulusan hati kita, 3% saja ketulusan hati kita, maka Tuhan akan bisa membantu kita mencapai maksimal. Itu adalah intinya. Bukan dari tuntutan kita, tetapi yang dituntut adalah diri kita punya ketulusan hati. Sekitar kita begitu banyak manusia dan juga makhluk hidup yang lainnya. Bukan hanya dalam manusia saja, sesama manusia, dan bahkan kita bisa memperhatikan makhluk-makhluk hidup yang lainnya seperti binatang-binatang yang lain. Seperti salah satu contoh, semut. Semut memang sangat kecil sekali. Dalam genggaman tangan kita, mungkin mereka bisa kita renggut nyawanya. Tetapi kita bisa melihat mereka punya kekompakan, mereka punya kerajinan. Dan kita bisa melihat kekompakan dari angsa-angsa pada saat mereka bersama. Dan juga kita bisa melihat kuda yang sedang berlari dan memperlihatkan mereka punya tenaga, mereka punya semangat. Dan kita sebagai manusia, makhluk yang hampir sempurna dikatakan, ini merupakan masa-masanya, masa-masa emas kita menuju kita punya tujuan. Mengapa Hosea mengatakan masa-masa emas? Bukan berarti masa-masa emas itu adalah masa-masa dari umur yang masih muda. Bukan demikian. Masa-masa emas yang Hosea maksud di sini adalah setiap umat sedharma yang masih sampai saat ini menghembuskan nafas dan masih bisa bernafas dengan sangat baik. Itu adalah masa-masa emas kita. Wang Jin Sitai. Inilah saatnya kita masih bisa bertindak dan kita masih bisa meraih menggapai tujuan kita. Apa yang kita ingin raih dan kita jalankanlah tujuan baik gitu. Bukan berarti hanya anak muda saja, bukan demikian. Mereka yang sudah tidak bisa bernafas dan masa emas ini sudah tidak ada pada mereka. Itu dia bedanya. Ya, oleh sebab itu, mantapkanlah tujuan kita, mantapkanlah kita apa yang ingin kita raih. Maka dengan demikian, pikiran yang campur aduk itu bisa dibersihkan dari diri kita. Jangan sampai tujuan ini sudah ada, kita masuk ke dalam, lihat kanan, lihat kiri, lihat timur, lihat barat. Ini mau, itu mau, semuanya mau. Dan akhirnya bagaimana? Tidak ada satupun yang berhasil. Tidak ada satupun yang dapat kita gapai. Tujuan hanya satu, namun harus kita laksanakan. Terlebih, kita melihat contoh dari para Buddha pendahulu. Mereka punya tujuan apa? Yang begitu istimewa sekali. Tujuannya begitu istimewa, janganlah hanya sebatas pembicaraan saja. Kita wujudkanlah kita laksanakan dalam keseharian kita. Membina diri, membina Tao, itu diperlukan pelaksanaan, bukan hanya dari segi bicara saja. Dalam pelaksanaannya tentu dibarengi juga dengan kita punya kearifan masing-masing. Ya, Hosea berharap Dhamma singkat ini bisa sangat bermanfaat buat kita semuanya. Ya, Hosea pun berharap juga waktu yang berlalu begitu cepat, kita sudah mencapai di akhir tahun, dan Hosea pun berharap kita semuanya bisa sehat selalu, aman sentosa selalu, dan semuanya diberkati oleh Yang Maha Kuasa.
Semoga Dharma ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Bila ada perkataan yang salah, mohon pengampunan dari Tuhan Yang Maha Esa, bimbingan para pandita, maklum dari umat sedharma. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua, terhindar dari mara bahaya dan bencana. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.